Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Siapa yang menyangka jika malam itu akan menjadi sebuah bencana bagi rombongan sekolah kami? Ya, kejadian ini terjadi kurang lebih di pertengahan tahun 90-an. Waktu itu tepatnya sekolah kami sedang mengadakan pelantikan di daerah Bumi Perkemahan di daerah Jakarta. Kami berangkat sekitar 5 bus dari sekolah. Waktu itu kami berangkat sekitar hari Jumat sore. Kami rencananya akan menghabiskan 2 hari dan 1 malam di Bumi Perkemahan itu. Kami akan pulang Sabtu sore hari berikutnya ke sekolah kami kembali. Aku waktu itu duduk di kelas 11 dan aku adalah senior untuk paskibra sekolah kami. Ya, ekskul yang akan mengadakan pelantikan ini adalah ekskul paskibra. Dan dengan alasan dan pertimbangan keselamatan, kami mengadakannya di daerah Bumi Perkemahan di daerah Jakarta. Hari itu berjalan seperti biasanya. Kami berangkat dengan sukacita. Semua penuh kegembiraan. Yang senior akan banyak mengerjai junior. Yang junior akan banyak dikerjai senior. Ya, kami semua sudah tahu apa yang akan terjadi di acara pelantikan itu. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya benar-benar jauh dari pikiran dan perkiraan kami. Tak lama setelah kami sampai di Bumi Perkemahan tersebut, kami mulai mendirikan tenda-tenda. Ada beberapa puluh tenda yang kami dirikan untuk sekitar 50-an peserta. Senior di kelas 11 dan 12, pria dan wanita, juga junior di kelas 10, pria dan wanita, dipisah tendanya. Masuk maghrib, setelah selesai sholat maghrib dan makan malam, kami mengadakan sedikit permainan. Jadi di tengah-tengah area perkemahan dan tenda kami, ada sebuah lapangan yang sengaja kami siapkan untuk permainan yang akan kami lakukan sebelum masuk ke acara selanjutnya malam itu. Ya, kami akan mengadakan permainan berupa mengejar bola sambil tutup mata. Kami sudah persiapkan bola yang diisi dengan sebuah kerincingan, di mana jika bola itu ditendang atau bergerak, bola itu akan mengeluarkan suara gemerincing. Nah, junior yang akan bermain pada acara itu, mereka harus menutup matanya dan mengejar bola itu sesuai dengan arah dan suara gemerincingnya. Jika mereka berhasil, maka grup mereka akan menang dan akan memulai jurit pertama terlebih dahulu. Dan yang kalah akan menjalankan jurit pertama, jurit malam paling terakhir. Tentu saja semua grup ingin menjadi yang pertama atau setidaknya bukan yang terakhir. Akhirnya permainan dimulai. Para senior mulai berdiri membentuk sebuah pagar yang membentuk seperti persegi 4 sesuai dengan bentuk lapangan. Para senior bergandengan tangan sambil terus mengucapkan nama-nama junior-junior mereka sembari memberi semangat. Sementara para junior ditutup matanya, dipastikan mereka tidak bisa melihat sama sekali dan mereka bermain di dalam arena atau lapangan tersebut.
Permainan berjalan begitu semarak. Suara tawa, suara tanda terdengar begitu keras. Kami semua menikmati permainan itu. Hingga memasuki 30 menit dari permainan tersebut, para pembina memutuskan untuk menghentikan permainan tersebut, dan kami sudah mendapati beberapa pemenang dan urutan-urutan akan peserta jurit malam melalui lomba yang telah tadi dimainkan. Namun, keganjilan mulai terjadi. Ketika panggilan untuk berkumpul di tengah lapangan disebutkan, ternyata jumlah peserta yang seharusnya berkumpul berkurang menjadi 4 orang. Ya, jadi kalau kita dalam paskibra itu biasanya akan ada panggilan. Paskibra, siap, kumpul, mulai. Nanti peserta atau anggota paskibra akan menjawab, paskibra siap, kumpul, mulai. Lalu mereka akan mulai berbaris di tengah lapangan. Mereka akan berbaris dengan cepat, di mana banjar kanan biasanya sudah tahu siapa, lalu yang lainnya mengikuti. Lalu setelah barisan rapi, mereka akan mulai berhitung. Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, seterusnya hingga ke bagian penutup barisan. Nah, di bagian penutup barisan, itu jika lengkap, mereka akan teriak di yang bagian kiri belakang itu akan berteriak, lengkap, artinya tidak ada kurang satu apapun. Tapi jika pasukannya kurang, misalnya 1, 2, atau 3, mereka akan membentuk yang disebut sebagai formasi tutup barisan. Nah, dari situ akan terlihat berapa jumlah peserta yang tidak ada. Lalu ketika sampai di akhir hitungan itu dan bagian paling kiri belakang berteriak, kurang 4. Tadinya senior dan pembina tidak terlalu memperhatikan. Lalu setelah diperintahkan untuk menghitung ulang, berhitung mulai 1, 2, 3, 4, terus hingga terakhir kurang 4. Barulah pembina dan senior mulai saling berpandang-pandangan. Bagaimana bisa kurang 4? Semua peserta ada di tengah lapangan, sementara para senior membentuk pagar dengan saling bergandengan di pinggir lapangan. Jika ada peserta yang keluar dari lapangan, atau izin, atau meninggalkan lapangan, atau apapun, pasti sudah terdeteksi dari awal oleh para senior. Sedangkan dalam permainan tadi sepertinya tidak ada satupun junior ataupun peserta yang meninggalkan lapangan. Bagaimana bisa kurang 4? Dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata 4 peserta yang menghilang itu kesemuanya adalah wanita. Pembina dan senior mulai berkumpul dan merembukan untuk mencari keempat peserta yang tidak ada itu. Lalu kami dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 4 hingga 5 peserta. Kami ditugaskan untuk mencari 4 anggota paskibra kami yang hilang malam itu. Pencarian dimulai sekitar jam 7.30 malam, tak lama selepas sholat Isya. Dimulai dengan doa dan harap-harap cemas, kami pun mencari 4 anggota paskibra yang hilang. Terus terang, suasana bumi perkemahan di daerah Jakarta itu bisa dibilang tidak terlalu menyenangkan. Suasananya gelap dengan banyak pohon yang besar-besar, dan lampu bisa dibilang sangat sedikit. Jadi walaupun itu masih di tengah kota Jakarta, dan kalau misalnya kita mendengar sedikit agak jauh keluar, kita masih bisa mendengar banyak suara lalu lalang kendaraan,
Tapi tetap saja di tengah bumi perkemahan itu suasananya ya mencekam, gelap dan rimbun dengan pepohonan. Walaupun kami dibagi menjadi 4 atau 5 dalam satu kelompok, tetap saja pencarian itu terasa begitu menyeramkan. Tidak jarang kami saling berjalan beriringan berdempetan karena saking tidak nyamannya keadaan itu. Setelah melalui 2 jam pencarian, ternyata tidak satu pun dari 4 peserta yang kami cari malam itu ketemu. Padahal kalau dipikir, bumi perkemahan itu tidaklah terlalu besar. Tidak mungkin mereka bisa hilang seperti ditelan bumi. Lalu kami berkumpul kembali di tempat area perkemahan kami dan pembina kami mulai menginstruksikan agar yang beragama Islam untuk mulai berdoa dan yang beragama lain juga berdoa menurut keyakinan masing-masing. Sementara pembina sepertinya mencari pengelola daerah di daerah perkemahan itu. Dan setelah ketemu dengan pengelola dan orang yang cukup pengalaman di daerah itu, pembina kami mendapatkan instruksi bahwa kami harus mencari peserta yang hilang itu fokus di beberapa tempat buang air kecil seperti toilet dan kamar mandi dan juga beberapa pohon yang agak besar di daerah situ. Rupanya hal seperti ini adalah hal yang biasa terjadi di daerah perkemahan itu. Setidaknya itulah kesan yang didapatkan dari keterangan pengelola dan orang yang ada di daerah itu. Setelah berdoa dan berembuk, kami pun kembali membagi tim pencarian dan mulai mencari di pohon-pohon yang agak besar dan tempat-tempat pembuangan air yang ada di bumi perkemahan tersebut. Selepas sejam di antara jam 11 malam, salah satu tim mulai menemukan satu peserta yang bisa dibilang di luar nalar, karena ternyata peserta itu sedang menangis di atas pohon di ketinggian kurang lebih 5 atau 6 meter. Bayangkan bagaimana mungkin peserta yang ditutup matanya itu bisa ada di atas pohon. Dan ketika ditemukan pun dia dalam keadaan masih tertutup matanya. Dia menangis dan setelah berhasil dibawa turun, dibuka penutup matanya dan dibawa ke tempat perkemahan kami, dia tampak begitu syok. Setelah dia agak tenang, dia menceritakan bahwa dia memang mengikuti suara gemericik dari bola yang dia kejar. Dan anehnya dia ketika keluar dari lapangan itu tidak dihentikan oleh salah satu pun senior dan tidak ada satu pun senior yang melihat dia keluar dari lapangan. Dia mengikuti bola itu terus tanpa curiga karena dia merasa masih dalam permainan tersebut. Dan tiba-tiba dia merasa ada suara wanita di belakangnya yang menangis, lalu membisikkan kata-kata di telinganya. Ayo ikut. Menyadari bahwa dia tidak dalam situasi yang menyenangkan, dia tidak tahu harus bagaimana, dia hanya bisa menangis sementara dia tidak berani membuka penutup matanya. Tidak lama kemudian, dia baru menyadari bahwa ternyata dirinya sudah ada di atas pohon. Dia tidak bisa turun karena tingginya pohon tersebut dan
Dia cukup takut untuk turun. Dia lihat ada beberapa teman-temannya yang mencarinya. Ketika dia membuka sedikit penutup matanya, dia bisa melihat bahwa ada seorang wanita yang duduk di hadapannya dengan muka yang rata. Ya, wajahnya rata. Wanita itu dengan tangan dan kukunya yang super panjang menyentuh wajah murid itu. Dia saking ketakutannya tidak berani untuk membuka penutup matanya. Sementara dari sela-sela di bawah matanya dan penutup matanya itu dia bisa melihat beberapa temannya lewat di bawahnya. Ketika dia berteriak dan memanggil, tidak ada satupun temannya yang mendengar. Mereka seperti berada di dunia atau dimensi yang lain. Sementara keberadaannya jelas terlihat dari atas. Dan barulah ketika pencarian kedua dilakukan memasuki jam 11 malam, barulah keberadaannya yang menangis itu bisa diketemukan oleh beberapa temannya yang mencari. Dia masih dalam keadaan syok dan tidak banyak bisa bercerita. Sementara pencarian terus dilakukan. Tidak lama kemudian, murid kedua juga mulai ditemukan. Juga dalam kondisi yang sama, di sebuah pohon yang besar, dengan juga yang cerita sama. Hingga memasuki jam 2 dan 3 pagi, peserta ketiga dan keempat juga mulai ditemukan. Namun ada keganjilan atau perbedaan dari peserta yang ketiga dan keempat yang diketemukan oleh tim pencari. Mereka tidak diketemukan di pepohonan, melainkan ada di beberapa bilik yang ada di tempat buang air atau toilet. Dan setelah dilakukan investigasi, ternyata 2 yang diketemukan di pohon dan 2 yang diketemukan di toilet itu mempunyai perbedaan. Jadi menurut cerita yang 2 di toilet itu, mereka memang sama mengikuti suara bola. Hingga mereka terus berjalan menjauh, dan mereka tidak sadar ternyata mereka masing-masing masuk ke dalam sebuah bilik atau toilet. Di dalam toilet itu, sebenarnya mereka sudah mencoba untuk membuka penutup matanya. Namun, suara besar dan berat itu terdengar dengan jelas di depan muka mereka. Aku suka bau darah kalian. Mengetahui bahwa mereka berada dalam toilet dari sela-sela kecil di bawah mata mereka, antara penutup mata, dan mereka juga bisa melihat sedikit postur hitam besar. Makhluk tinggi besar itu mengeluarkan bau yang sangat khas. Bau seperti singkong bakar atau kentang rebus. Makhluk itu bernafas dengan sangat berat dan terlihat dia seperti sedang menggerayangi kedua siswa tersebut. Tangannya yang besar-besar dengan jari yang sebesar-besar pisang itu bergerak memegangi bagian-bagian sensitif dari 2 siswa yang hilang itu. 2 siswa itu bisa merasakan bahwa
makhluk itu bergerak turun dan mengendus bagian sensitifnya. Sambil tertawa, dia berkata, "Aku suka sekali baunya. Ini membuatku sangat bahagia." Ketakutan yang luar biasa, gemeteran, kaki bergetar, keringat bercucuran. Tapi dua siswa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan berlari pun atau membuka mulut pun tidak bisa. Sementara di luar mereka bisa mendengar teman-teman mereka memanggil nama-nama mereka. Namun, seperti dua siswa yang ada di atas pohon, mereka pun seperti berada di dimensi atau dunia yang berbeda. Suara mereka, kalaupun bersuara, tidak akan bisa terdengar oleh teman-teman mereka di luar sana. Makhluk itu terus-terusan menggerayangi mereka, hampir semalaman. Sesekali mereka bisa melihat makhluk itu, kepalanya turun ke bawah, dengan mata merah yang mencorong, lidah yang menjulur, taring besar-besar yang menonjol. Makhluk itu benar-benar membuat mereka luluh lantah. Dua siswa itu sebenarnya tidak ditemukan oleh tim pencari manapun. Hanya saja mendekati waktu subuh, tiba-tiba saja mereka ditinggalkan oleh makhluk itu. Dan ketika makhluk itu sudah meninggalkan mereka, barulah mereka bisa menangis, dan suara tangisan mereka terdengar oleh tim pencari yang akhirnya menemukan mereka di dalam bilik-bilik kamar mandi itu. Ketika diketemukan, mereka benar-benar dalam keadaan ketakutan luar biasa dan hampir tidak bisa berjalan. Keesokan paginya, banyak dari acara yang harus dipangkas. Acara tetap dilakukan, tapi banyak poin-poin penting, event-event penting yang harus dihilangkan. Dan 4 siswa itu tentu saja mendapatkan dispensasi untuk tidak melanjutkan dan beristirahat sampai semua rekan-rekan mereka selesai mengikuti kegiatan tersebut. Secara umum bisa dikatakan bahwa 2 orang yang di pohon mungkin bisa dibilang lebih beruntung daripada 2 orang yang di kamar mandi. Karena 2 orang yang di pohon, mereka hanya diganggu, tapi tidak terjadi sesuatu yang menyeramkan terhadap mereka. Sedangkan 2 yang di kamar mandi, mereka diganggu dan juga dilecehkan oleh makhluk gaib tersebut. Dan ternyata 2 orang yang ada di dalam kamar mandi rupanya sedang mendapatkan tamu bulanan mereka. Dan itulah yang menarik makhluk tersebut untuk menggoda 2 siswa itu dan melecehkan mereka di dalam kamar mandi. Ya, mungkin ada baiknya jika kita mengikuti sebuah kegiatan di alam, dan ketika kita sedang datang bulan, ada baiknya kita bersih-bersih dulu sebelum kita mengikuti kegiatan di alam terbuka. Dan ketika kita membersihkan pun kita harus lakukan dengan seksama, sehingga tidak memancing makhluk-makhluk gaib untuk mendekat. Ya, memang tidak ada yang bisa disalahkan, tapi kita tentu saja bisa mengambil hal ini sebagai pelajaran.
bahwa di luar sana ada makhluk yang hidup bersama kita dan mereka benar-benar di luar nalar dan kebiasaan kita. Akhirnya rangkaian acara pun selesai dan mereka semua pulang kembali ke sekolah. Dan setelah kejadian itu rupanya 4 siswa yang diganggu itu setelahnya sakit. Mungkin karena memang mereka tidak kuat secara mental. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.